Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah di sini kami untuk membacakan sejarah singkat Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar, ia juga akrab dipanggil Syekh Lemah Abang, beberapa literatur Jawa menyebutnya Syekh Siti Abrit. Bahkan ada yang menyebutnya Syekh Jabarantas, karena sehari-harinya menjadi guru berpenampilan sederhana, pakaian luarnya Jawa, jabat tak jarang kelihatan robek-robek. Mungkin di zaman sekarang ia digolongkan sebagai orang yang nyentrik. Ya, penampilannya sederhana, tapi ilmunya mumpuni. Namun, ia tetap rendah hati. Dia tetap mau berguru kepada para wali sepuh senior di tanah Jawa. Ketinggian ilmunya mengundang curiga wali-wali sepuh yang mengajarnya menyangka dia punya ilmu sihir. Padahal kejadian-kejadian luar biasa yang muncul tiba-tiba dan disaksikan oleh santri-santri Giri adalah karamahnya. Tentu saja Siti Jenar tidak mau mempertontonkan ketinggian ilmunya, karena karamah itu muncul bukan dari hawa nafsu melainkan semata-mata kehendak Tuhan. Akan tetapi yang membuat nama Syekh Siti Jenar mencuat di permukaan bukanlah semata-mata dikarenakan ketinggian ilmunya, melainkan praktik hidupnya yang egaliter, merasa sama dengan orang lain. Keteladanannya dalam beragama mudah diikuti orang lain. Tak heran bila setiap hari masjid di pesantren Lemah Abang dipenuhi banyak orang. Para santri antusias dalam mendengarkan kajian-kajian sifat 20 yang disampaikan Syekh sendiri atau para cantriknya. Benar-benar terbuka, tanpa tedeng aling-aling, tanpa ditutup-tutupi, ajaran itu disampaikan oleh Syekh di masjidnya. Tatkala Syekh Siti Jenar sedang duduk di dalam masjid untuk mengajar murid-muridnya, datanglah 5 orang wali utusan Raja Demak. Mereka itu adalah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Pangeran Modang, Sunan Kudus, dan Sunan Geseng. Di tengah-tengah suara riuh para murid yang saling mengacungkan jari untuk bertanya, utusan Raja Demak mengucapkan salam kepada Syekh. Salam yang diucapkan Sunan Bonang tidak terdengar olehnya. Di dalam babat-babat sejarah, diceritakan bahwa Sunan Bonang emosi karena merasa ucapannya tidak didengar. Kemudian Sunan Bonang mendekat langsung ke Syekh dan menggamit tangannya sambil membentak Syekh. Hai Siti Jenar, yang sedang berada di alam kematian, hentikan sejenak pengajaranmu. Jangan kau teruskan mengajar murid-muridmu. Jika memang benar kisah tersebut maka ada satu hal yang tidak dimiliki oleh utusan Raja Demak, etika. Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah diabaikan, disepelekan. Padahal, dalam babat yang jauh lebih tua disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar adalah salah seorang anggota wali. Dalam suatu sarasehan di Giri Gajah, wilayah Giri di Gresik, yang membahas ilmu makrifat, hadirlah 8 orang wali, Pangeran Bonang, Pangeran Cirebon, Pangeran Majagung, Pangeran Kalijaga, Syekh Bentong, Maulana Maghribi, Syekh Lemah Abang, dan Pangeran Giri Gajah. Namun di dalam sidang para wali itu, hanya pandangan Syekh Siti Jenar yang dianggap menyimpang oleh wali lainnya. Bahkan, beberapa wali malah memperingatkan Syekh, dan ada yang mengingatkan bahwa pandangan Syekh itu bisa dihukum mati. Pandangannya dianggap keluar dari agama Islam, alias murtad. Pandangannya dianggap merusak agama Islam. Oleh karena itu pandangannya tidak diterima, maka Syekh meninggalkan sidang kewalian itu. Jika kita perhatikan dengan saksama, di deretan wali senior ini nama-nama Pangeran Modang, Sunan Kudus, dan Sunan Geseng belum muncul. Dan ternyata yang hadir bukan 9 wali, tapi ada 8 wali. Dalam wirid Hidayat Jati juga ditegaskan adanya wali 8, dan bukan wali 9 seperti yang kita kenal sekarang ini. Dan di sarasehan awal, ternyata Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang sudah tercantum di dalamnya. Dari berbagai kajian, pada umumnya para wali itu adalah penguasa, bukan cuma mubalik agama Islam sebagaimana yang dipahami banyak orang selama ini. Mereka adalah penguasa daerah di bawah Raden Fatah selaku Raja Demak Bintoro. Mereka adalah penguasa yang berpihak pada agama Islam, dan sekaligus aktif mengembangkan agama Islam. Maka jangan heran bila penyebaran agama Islam di Jawa tidak diperoleh melalui peperangan, karena penguasa-penguasa itu resmi beragama Islam dan sekaligus menjadi tokoh dan penyebar agama Islam. Di tahap awal, yang jelas-jelas bukan penguasa di antara para wali itu adalah Syekh Lemah Abang dan Syekh Bentong. Umumnya, para wali itu bergelar pangeran, dan itulah yang tercantum pada lempengan tembaga yang ditemukan di Farera, Italia. Naskah tertua tentang para wali yang diterjemahkan oleh Drewes jelas-jelas menyebut pangeran, sebutan bagi para raja, yang dalam naskah-naskah yang lebih muda, para wali itu disebut Sunan. Dan kenyataannya Raja-Raja Mataram setelah Sultan Agung, menggunakan gelar Sunan, seperti Sunan Amangkurat, dan Sunan Pakubuwana. Islam memang secara umum tidak disebarkan melalui peperangan. Karena raja-raja daerah di bawah Demak telah memeluk Islam. Dalam masyarakat patriarkal, bila rajanya beragama tertentu maka rakyat biasanya mengikutinya.
Namun, penaklukan oleh raja yang beragama Islam terhadap raja yang masih beragama Hindu atau Buddha tetap berlangsung hingga masa Sultan Trenggana. Misalnya, Sultan Trenggana berusaha menaklukkan wilayah Jember dan Banyuwangi yang pada waktu itu masih dianggap kafir oleh Sultan. Namun, cita-cita Sultan untuk menaklukkannya tidak tercapai, karena Sultan wafat di Panarukan, Jawa Timur, pada tahun 1546. Meskipun pemerintahan Majapahit yang dipimpin oleh Maharaja Prabu Brawijaya kelima Kertabumi, runtuh pada tahun 1478 Masehi, tapi eksistensi Majapahit belumlah sirna. Negara Majapahit masih ada dan pemerintahannya dikendalikan oleh Prabu Girindrawardhana, yaitu Raja Keling Kediri, yang menaklukkan Prabu Brawijaya. Tapi negara Majapahit di tangan raja yang baru ini telah rapuh. Raja-raja bawahan pada melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Sedangkan Raden Patah melakukan konsolidasi untuk menjatuhkan Prabu Girindrawardhana. Pada saat Majapahit belum sepenuhnya runtuh, friksi atau konflik antara ajaran Islam yang dipegangi oleh Raja Raden Patah dan yang dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar belumlah muncul ke permukaan. Dikarenakan raja masih terfokus pada penaklukan terhadap raja-raja di bekas kerajaan Majapahit yang belum memeluk Islam. Jadi, perbedaan yang ada di dalam agama sendiri dikesampingkan. Meski di sana-sini terjadi konflik, namun tetap diusahakan damai. Menurut berbagai sumber, vonis mati dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar dalam sidang para wali di Cirebon. Dan vonis ini dijatuhkan ketika kekuasaan Demak sudah sangat kuat, sedangkan Majapahit dapat dikatakan sudah runtuh sama sekali. Menurut Tome Pires, seorang ahli obat-obatan bangsa Portugis yang merampungkan buku Suma Oriental pada tahun 1515, pemerintahan di Sedayu telah beralih ke pemerintahan Islam. Pelaksanaan hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar dapat dikatakan setelah tahun 1515. Dapat dikatakan, pelaksanaan hukuman itu di akhir pemerintahan Raden Patah, ketika kekuatan Majapahit sudah tidak diperhitungkan lagi. Meski masih ada raja-raja yang harus ditaklukkan, seperti raja-raja di bagian timur Jawa Timur, tapi Majapahit sudah lumpuh. Ketika Demak masih sibuk dalam penaklukan, ajaran Syekh Siti Jenar lebih bisa diterima oleh raja-raja Jawa yang telah memeluk agama Islam. Diceritakan dalam Babat Jaka Tingkir bahwa ada 40 orang tokoh yang berguru kepada Syekh Siti Jenar. Mereka itu, Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Getas Aji, Ki Ageng Balak, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Jati, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Watalunan, Ki Ageng Pringapus, Kiai Ageng Nganggas, Ki Ageng Ngambat, Ki Ageng Babadan, Ki Ageng Wanantara, Kiai Ageng Majasta, Ki Ageng Tambakbaya, Ki Ageng Baki, Ki Ageng Tembalang, Ki Ageng Karanggayam, Ki Ageng Ngargaloka, Ki Ageng Kayupuring, Ki Ageng Selandaka, Ki Ageng Waturante, Kiai Ageng Taruntum, Kiai Ageng Pataruman, Kiai Ageng Purna, Kiai Ageng Kare, Kiai Ageng Candi, Kiai Ageng Wanasaba, Kiai Ageng Gugulu, Kiai Ageng Gunung Pragota, Kiai Ageng Ngadibaya, Kiai Ageng Karungrungan, Kiai Ageng Jatingali, Kiai Ageng Wanadadi, Kiai Ageng Tambangan, Kiai Ageng Nampuhan, Kiai Ageng Bangsri, dan Jeng Kiai Ageng Pengging. Petik 2. Melihat banyaknya tokoh yang berguru kepada Syekh Siti Jenar di rumah Jeng Kiai Ageng Pengging, maka cemaslah Raden Patah. Sebabnya, Ki Pengging adalah cucu Prabu Brawijaya V. Raja Demak khawatir bila dikemudikan hari Pengging melakukan pemberontakan. Maka, setelah kekuasaan Demak kuat dan Pengging telah ditaklukkan, Syekh Siti Jenar diperintahkan untuk menghentikan ajarannya. Dan dikarenakan Syekh tidak mau, vonis mati pun dijatuhkan kepadanya. Hal itu tadi hanyalah sekelumit tambahan sejarah Syekh Siti Jenar. Jika ada kesalahan dalam bentuk apapun dalam kami menyampaikan sejarah ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran mutlak itu hanya dimiliki oleh Sang Maha Benar itu sendiri. Untuk kelanjutan kisahnya silakan ditunggu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.